dari Umar bin Atha anna Nafi' bin Jubair arsalahu ila Sa'ib bin ukhti Namr yas'aluhu an syai'in, ya. Jadi Umar bin Atha mengatakan bahwa Nafi' bin Jubair mengutus beliau untuk menemui sahabat Sa'ib bin ukhti Namr, yas'aluhu an syai'in, untuk bertanya tentang sesuatu, ra'ahu minhu Muawiyah, yang dia saksikan yang pernah dia saksikan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, fi sholati, tentang solat. Faqala na'am shallaitu ma'ahu. Jadi Sa'ib bin Namr ini ditanya tentang apa yang pernah didapatkan dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu beliau bilang, saya pernah punya pengalaman dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu shallaitu ma'ahul Jum'ah, saya solat bersama beliau solat Jumat, fil Maqsurah, di Maqsurah. Maqsurah itu tempat khusus yang ada di masjid. Tempat khusus yang ada di masjid yang mungkin tidak terlalu besar, cuma berapa orang yang bisa sholat di situ, dan biasanya dia diperuntukkan bagi para pemimpin-pemimpin. Bagi pemimpin-pemimpin. Apa tujuannya? Dalam keadaan-keadaan di mana kaum muslimin tidak stabil kondisi keamanannya, maka pemimpin bisa sholat di situ untuk keamanannya. Dan ini adalah khilaf dari ulama kita, bolehkah ada tempat khusus yang di masjid dan hanya untuk pemimpin yang ada hajiznya, yang ada semacam pembatasnya untuk melindungi pemimpin tersebut. Sebagian tidak menganjurkan, ya, Ibnu Umar dan beberapa yang lainnya, tapi pendapat kebanyakan salaf membolehkan, dan itu dimulai dari yang dicontohkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan akhirnya kebanyakan menyetujuinya. Dan ini tujuannya adalah daf'ul madarrah, ya, menolak mafsadat. Daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah, bahwa menolak mafsadat, mudarat didahulukan daripada mengambil manfaat. Mengambil manfaat itu sebaiknya tidak ada batasan-batasan, semuanya sama saja. Apalagi kalau ada yang membatasi shaf, ya, itu sebaiknya dihindari. Tapi ketika ada mudarat, dan itu dilakukan oleh Muawiyah ketika banyak orang Khawarij yang pernah hampir, ya, mencelakakan beliau, maka beliau mengambil kebijakan seperti itu. Dan akhirnya umumnya membolehkan, ya. Umumnya para ulama kita membolehkan jika ada alasan yang seperti itu. Jadi beliau pernah, Sa'ib ini salat bersama Muawiyah di Maqsurah. Falamma sallam al-imam, setelah sudah selesai imam salam, qumtu fi maqami, saya begitu selesai imam salat Jumat, beliau ini Sa'ib ini langsung berdiri, ya, langsung berdiri. Lalu fasallaitu, maka saya salat. Falamma dakhal arsala ilayya faqal, lalu Muawiyah utus orang untuk panggil Sa'ib ini dan berkata, ya, ketika Sa'ib dipanggil menghadap oleh Muawiyah radhiyallahu anhu memberikan pesan kepada Sa'ib, la ta'ud lima fa'alta, jangan kamu ulangi perbuatanmu itu. Artinya begitu selesai solat langsung bangkit lagi solat sunnah. Ini ada dikerjakan oleh sebagian mazhab, ya, yang tadi dari Hanafiyah, dengan alasan bahwa meneruskan kebaikan dengan kebaikan, ya, mualah dalam kebaikan. Begitu selesai, maka supaya tidak malas-malas, kita langsung lagi bangkit untuk solat sunnah, ya. Tapi ternyata ini tidak sunnah, ya, tidak dianjurkan. Dan pernah dilakukan oleh Sa'ib dan ditegur oleh Muawiyah dan mengatakan jangan ulangi yang seperti itu. Dan ini khususkan menunjukkan bagaimana nasihat itu bukan cuma pada hal yang wajib dan bukan cuma larangan pada haram. Hal-hal yang ideal pun perlu untuk kita saling nasihat-nasihati. Kita anjurkan untuk pada hal lebih afdal dan melarang pada sesuatu yang tidak sampai haram tapi sebaiknya ditinggalkan, ya. Muawiyah mengatakan jangan lagi ulangi yang seperti itu. Idza sholaital jum'ah, jika kamu salat Jumat, ya, kata ulama kita ini berlaku secara umum salat Jumat, kasusnya itu salat Jumat, tapi juga berlaku pada salat wajib lainnya. Fala tusalliha fala tasilha bi salatin, jangan kamu lanjutkan salat wajibmu itu dengan satu salat sunnah maksudnya, hatta tatakallam,
sampai kamu berbicara. Bicara dengan orang di sekitar supaya tidak langsung, ya tentu saja setelah zikir juga ya. Au takhruj, atau kamu keluar dari masjid untuk sholat sunnah di rumah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik, memerintahkan kepada kami seperti itu, yaitu alla nusila salatan bi salatin, kami tidak menyambung satu solat dengan satu solat, artinya tidak menyambung solat wajib dengan solat sunnah, hatta natakallama, sampai kami berbicara, au nakhruja, dan sampai kami keluar dari masjid. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dan para ulama kita, jumhur ulama kita, yang mengatakan afdolnya selesai solat wajib itu kita tidak langsung sambung dengan solat sunnah. Afdolnya adalah keluar, lebih afdol adalah keluar pulang ke rumah, solat sunnah di rumah. Tapi kalau tidak bisa, dan kalau tidak bisa solat sunnah di rumah, maka afdolnya pindah tempat, ya, pindah tempat. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, walaupun tidak ada dalam hadis yang kita baca ini, tapi ada hadis yang mendukungnya, ya. Di antara hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama kita dari Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian selesai salat, ayajizu ahadukum, ya, apakah ya'jiz, apakah lemah, tidak sanggup salah seorang di antara kalian, idza shalla, kalau sudah selesai salat, an yataqaddam, ke depan sedikit, au yata'akhkhar, atau ke belakang sedikit, an yamini, atau ke kanan sedikit, au an yasari, atau ke kiri sedikit. Maksudnya pindah tempat. Kalau di masjid saja, ya, entah kita pulang ke rumah, atau kalau tidak di masjid saja tidak apa-apa. Dan ayajiz, masa tidak bisa, ya? Ayajiz itu ajiz, artinya tidak sanggup. Masa tidak bisa? Apa salahnya? Apa susahnya, ya? Apa susahnya ke depan sedikit, atau ke belakang sedikit, atau ke kanan sedikit, atau ke kiri sedikit? Artinya pindah sedikit, ya. Ini yang lebih afdal. Atau kata ulama kita, kalau tidak bisa, inilah bicara, ya, bicara. Kalau tetap di tempat, bicara untuk tidak langsung, ya, tidak langsung. Dan seandainya tidak ada yang dilakukan ini, maka salat sunnah kita tetap sah, tapi tidak afdal. Apa hikmahnya? Kata ulama kita ada dua minimal. Pertama adalah hikmahnya untuk membedakan antara salat yang wajib dan yang sunnah, membedakan yang wajib dan yang sunnah. Dan ini ada sampai dalam persoalan puasa. Dalam puasa perlu dibedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah, karena itu tidak dianjurkan puasa hari syak, ya, agar tidak sama puasa wajib Ramadan dengan puasa bulan Sya'ban, ya, puasa sunnah menjelang Ramadan. Itu perlu dibedakan. Itu di antara hikmah pelarangan puasa syak. Dan perlunya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Hikmah kedua adalah untuk memperbanyak saksi-saksi kita di hari kiamat kelak, ya, saksi-saksi di hari kiamat. Allah katakan tentang hari kiamat di surat Az-Zilzal, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari kiamat nanti, bumi ini yang berguncang nanti itu akan tuhaddisu, mengabarkan tentang kabar-kabar yang pernah terjadi padanya. Apa kata ulama kita? Bumi akan bersaksi dan menginformasikan dan menyampaikan bahwa si fulan dulu dia menginjak saya dalam ibadah kepada Allah. Si fulan dulu bermaksiat di tempat ini, waliyadzubillah. Maka kalau makin banyak saksi-saksi bagi kita, banyak bumi yang bersaksi bukan cuma di satu tempat, maka itu tentu saja akan menguatkan dan memperberat timbangan amalan kita. Di surat Yasin Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mautah, kami menghidupkan orang mati, kata Allah, wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan tulis, kata Allah, apa saja yang pernah mereka lakukan, wa atharahum, dan asar-asar mereka, bekas-bekas mereka. Khusus sekalian, insyaallah, yang semoga Allah mengikhlaskan kita dan senantiasa menjadikan kita teguh dengan sunnah-sunnah dan kebaikan-kebaikan. Bekas-bekas jejak-jejak kaki-kaki yang kita langkahkan dari rumah kita ke masjid ini, dan masjid ini insyaallah akan bersaksi pada kita di hari kiamat. Asar ini semuanya akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, segala sesuatu
tercatat dalam buku induk, ya, lauh mahfuz, buku induk yang nyata. Maka itu diantara sebabnya anjuran untuk berpindah sedikit, walaupun dia tidak harus, ya, kalau susah maka tidak mengapa, tapi jika memungkinkan maka itu yang lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sekira ini pembahasan kita malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.